Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Masaul nur. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Maza darsunal an? Darsunal al-fiqh. Baik. Nah, Ustaz, sebelum kita mulai ya materi kita hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya nabda bil basmalah wa qiraati suratil Fatihah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Baik, anak-anak Ustaz, semoga kegiatan belajar kita hari ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum kita mulai, Ustaz cek terlebih dahulu apakah ada di antara antum yang tidak hadir atau sakit hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi ini, masih ingat pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tohara. Ada yang masih ingat? Mas Muka? Farhan, tafadhal Farhan. Tohara adalah bersuci, dengan bagiannya ada berapa bagian tohara? 1. Wudu, mandi, tayamum, membersihkan najis. Ya, itu disebut dengan tohara. Baik, karena Ustaz, itu pelajaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu muqaddimah tentang tohara. Kita akan membahas materi baru kelanjutan daripada bab tohara. Apa itu? Yaitu bersuci dari najis. Baik. Adakah di antara antum yang bisa menjelaskan tentang najis? Mungkin pernah belajar? Silakan Mas Muka. Fahri, tafadhal Fahri. najis adalah suatu kotoran yang wajib dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Tuntas. Jadi anak-anak Ustaz semua, pembahasan najis adalah pembahasan yang sangat penting karena dia menyangkut tentang syarat sahnya sholat. Nanti kita akan berjumpa dengan pembahasan yang lebih luas ya tentang najis ini. Ada najis yang dimaafkan, ada macam-macam najis. Apa saja yang tergolong najis? Contoh, apakah darah yang sedikit itu termasuk najis atau tidak? Nanah yang sedikit termasuk najis atau tidak? Untuk menjawab itu, anak Ustaz, mari kita saksikan tayangan video berikut ya. Kalau najis atau disebut najis wallah. Seumpama ada kotoran anjing di lantai, maka cara mencucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan debu.
Baik. Paham tuh? Alhamdulillah kita sudah saksikan video yang menguraikan tentang najis. Seperti yang saya sampaikan, silakan membentuk kelompok dari sekarang. Baik, nah Ustaz sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah? Ustaz akan bagikan LK untuk antum baca. Di sana dalam LK ada gambar ya tentang bersuci dari najis. Kemudian tadi sudah antum tonton video. Sekarang silahkan antum diskusikan apa yang antum tonton, apa yang antum saksikan, apa yang antum baca di LK, lalu kemudian melaporkan hasil diskusi antum dan pengamatan antum diwakili oleh perwakilan kelompok masing-masing. Paham tuh? Baik. Di sana sudah ada pertanyaan ya, yang tidak dipahami nanti bisa bertanya sama Ustaz. Silakan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke. Sama masalah. Ada gambar. Ini gambar ya. Nah, jadi di bawahnya ada seperti yang saya sampaikan. Silakan perwakilan dari kelompok A. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan dirinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Bagian najis. 1. Najis apa atau najis ringan. Ya, Yang kedua, angkat suaranya. najis mutawasitah ialah najis sedang. Yang ketiga, najis mughalazah yaitu najis berat. Oke, sudah. Akan duduk. Kasih aplaus buat kelompok A. Masih semangat? Takbir. Allah. Kelompok B silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan dari najis tersebut. Oke. Pembagian najis mukhaffafah yaitu najis ringan, najis mutawasitah yaitu najis sedang, dan mughalazah najis berat. Oke, sudah. Fadhal. Kelompok terakhir, kelompok C, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan dirinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Macam-macam najis mukhaffafah, najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Najis mughalazah adalah najis berat. Sudah? Oke, silakan duduk. Aplaus untuk kelompok. Tuan, anak-anak Ustaz, sudah kita saksikan bersama, masing-masing kelompok sudah menyampaikan perwakilannya, sudah menyampaikan tentang apa yang dilihat di video dan apa yang dibaca di LK dan disaksikan pada gambar sesuai dengan yang tertulis dan yang ditonton. Nah, sekarang saya ingin ada di antara antum untuk menyampaikan tentang bersuci dari najis ya, tentang najis secara umum. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Farhan, silakan berdiri Farhan. Itu adalah suatu hal yang harus kita bersihkan. Najis terbagi menjadi 3, najis kecil, najis sedang, najis berat. Najis kecil
Contohnya kencing balita dari umur 2 tahun ke bawah. Oke, najis sedang? Sedang contohnya nanah, darah. Oke. Najis berat contohnya yang berhubungan dengan babi dan anjing. Oke, syukron. Upload buat Farhan. Oke, sekarang Ustadz ingin menjelaskan, memperkuat kesimpulan antum bahwa najis terbagi secara umum menjadi najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Oke, masing-masing najis ini mempunyai cara mensucikannya masing-masing. Nanti kemudian najis sedang dibagi menjadi 2. Ada namanya aini, ada namanya hukmi. Ada najis yang bisa dilihat, ayam, kotoran ayam, kotoran manusia, nampak dilihat. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa dilihat. Itu namanya hukmi. Oke. Ada namanya najis mughallazah, najis berat. Apa tadi najis berat? Najis yang disucikan atau dibersihkan dengan 7 kali dengan air. Ya, seperti antum saksikan tadi. 7 kali itu salah satunya dicampur dengan tanah. Gitu ya. Kemudian ada namanya najis mutawassithah, najis sedang. Yaitulah kotoran manusia, kotoran binatang. Cara membersihkannya tentu dengan mengguyurkan air. Sudah. Kalau 1 kali kita guyur, sifatnya sudah hilang, warnanya, ya kan? Rasanya sudah hilang, baunya sudah hilang, sudah selesai. Apalagi yang namanya najis yang ketiga yaitu najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu ibu, ya kan? Sehingga belum ada kotoran yang sangat berbahaya untuk kemudian menyebabkan sholat tidak sah. Maka caranya gimana caranya? Cukup dengan mempercikkan air. Umpamanya kena ke baju, langsung kita percikkan air. Paham toh? Paham Ustaz? Itu yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini mungkin di antara antum semua, maksud saya ada yang belum paham dari materi kita? Silakan. Ada? Paham tuh? Baik, kalau sudah paham, kita tutup pertemuan kita. Tapi sebelum kita tutup, ingat ya, materi kita yang akan datang yaitu materi tentang tayamum. Tayamum. Ya, tayamum. Maka tugas antum di rumah adalah Ustadz minta setiap antum mencari tahu apa itu tayamum. Baik, itu materi kita hari ini. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.